Ketika banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, minum minuman keras, maka ingin rasanya Allah menghancurkan dunia ini. Tetapi kehendak itu oleh Allah diurungkan. Karena apa? Karena banyak di antara kita masih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa berjumpa, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan rutin kita setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. Kita selalu melaksanakan kegiatan tausiah duha sebelum kita melaksanakan sholat duha. Syukur alhamdulillah, walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan positif kita. Dikhususkan kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga SMP Negeri 3 Cibadak, umumnya kepada seluruh pemirsa pecinta dakwah yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan menjadikan ladang amal pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kepada sahabat sekalian, silahkan subscribe, kemudian like dan komen, aktifkan loncengnya agar setiap ada tausiah-tausiah yang baru, ada notifikasi buat sahabat sekalian untuk menyimak tausiah-tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ibu Ustadz Ustazah dari SMP Negeri 3 Cibadak. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini tema yang akan disampaikan adalah 4 tihang yang menyebabkan bumi ini masih kokoh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita introspeksi, kalau kita kaji, bumi ini semakin tua. Bahkan ketika Rasulullah SAW masih ada, Rasul menggambarkan bumi ini seperti nenek-nenek yang sudah tua. Gambarannya adalah ketika zaman Rasul saja bumi ini sudah tua, apalagi sekarang. Ketika banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, minum minuman keras, maka ingin rasanya Allah menghancurkan dunia ini. Tetapi kehendak itu oleh Allah diurungkan. Karena apa? Karena banyak di antara kita masih banyak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mau bangun tengah malam, melaksanakan sholat tahajud. Masih mau melaksanakan duha. Masih banyak orang yang mau berzakat. Masih banyak orang yang mau berjamaah ke masjid. Maka itulah yang menyelamatkan kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema pada pagi ini. Andai sebuah bangunan tersebut bisa berdiri kokoh manakala ada tiang yang menyangga bangunan itu.
Begitupun dengan bumi ini masih kokoh karena ada penyangga, ada tiang yang menyebabkan bumi ini masih kokoh. Apa tiang-tiang itu? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin yang memimpin bangsa ini, pemimpin yang memimpin diri kita oleh Allah selalu diberikan hidayah untuk bisa memimpin dengan adil. Banyak sekali pemimpin-pemimpin kita itu adil sehingga kita masih berdiri kokoh pada saat ini. Kita masih bisa berlindung. Kita masih bisa bertapak di bumi kita tercinta ini karena salah satunya banyak pemimpin-pemimpin yang adil. Bagaimana cara memimpin yang adil? Maka selalulah berkaca kepada kepemimpinan Rasulullah SAW. Bagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar itu memimpin luar biasa adil. Beliau tidak akan makan manakala belum melihat semua rakyatnya makan. Baru beliau terakhir makan. Masya Allah. Ketika itu ada seorang tamu yang bertamu kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bertanya kepada tamu tersebut, "Wahai tamuku, ada gerangan keperluan apa kamu datang ke sini?" Kemudian si tamu itu menjawab, "Wahai Umar, saya ke sini ada kepentingan pribadi." Maka tak lama Umar mematikan lampu kantornya. Kemudian sahabat itu bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau mematikan lampunya sehingga gelap?" Umar menjawab, "Wahai tamuku, karena keperluan kamu adalah untuk pribadiku, maka aku tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi." Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit contoh mungkin pemimpin yang dirindukan oleh kita. Sehingga pemimpin tersebut bisa menyelamatkan kita sehingga bumi ini masih kokoh karena ada penyangga, yaitu pemimpin yang adil. Tiang yang kedua adalah ilmunya para ulama. Kita ketahui bahwa ulama-ulama semakin berkurang. Karena apa? Ketika dokter meninggal, masih banyak calon-calon dokter yang akan menjadi dokter. Ketika guru di sebuah sekolah meninggal, masih banyak calon-calon guru. Tapi ketika ulama meninggal, sulit sekali menemukan pengganti ulama tersebut. Maka dari itu, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita cintai ulama, hormati para ulama, kita lindungi para ulama, beri kesempatan, ketenangan untuk selalu berukhuwah, memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Karena dengan ilmunya para ulama, bumi ini masih berdiri kokoh sampai saat ini. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiang yang ketiga adalah orang kaya yang dermawan. Syukur alhamdulillah. Banyak pada saat ini orang-orang kaya yang mendermakan sebagian hartanya. Terbukti ketika banyak musibah terjadi pada kita di daerah kita saja. Terjadi banjir di Cicurug, maka banyak orang berduyun-duyun mengumpulkan harta bendanya untuk diberikan kepada sahabat-sahabat kita yang terkena musibah. Itu menandakan masih banyak orang kaya yang dermawan. Maka itulah orang kaya yang dermawan inilah yang menyebabkan bumi kita ini masih kokoh berdiri tegak. Kemudian tiang yang keempat adalah orang miskin yang soleh, orang fakir yang soleh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang kaya yang dermawan, maka pasti ada orang miskin yang soleh. Kalau tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang kaya. Maka bersyukurlah
Masih banyak di antara kita orang-orang yang miskin yang soleh. Maka dari itu, kita bantu ketika kita mampu bantu orang miskin yang soleh. Karena apa? Karena orang miskin yang soleh tersebutlah yang bisa menyelamatkan dunia ini sehingga tetap berdiri kokoh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 tiang itulah yang menyebabkan bumi kita ini bisa berdiri kokoh. Maka dari itu, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin sebuah negeri, memimpin sebuah kelompok, maka jadilah pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kepemimpinan kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di yaumil akhir. Apakah kita seorang pemimpin? Ya, betul. Kita pun adalah seorang pemimpin buat tubuh kita. Allah berikan amanah tangan kita, Allah berikan amanah mulut kita, Allah berikan amanah mata kita untuk kita pimpin. Agar apa? Agar selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk melihat yang harus kita lihat, jangan digunakan untuk melihat yang tidak boleh kita lihat. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita menjadi ulama, menjadi ustadz, maka jadilah ulama yang takut kepada Allah. Banyak di sekeliling kita ulama-ulama yang tergiur dengan dunia sehingga melupakan umatnya karena dunia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita jadi orang yang kaya, maka ingat sebagian harta kita ada hak fakir, ada hak miskin. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan sebagian harta kita kepada fakir dan miskin. Dan terakhir, apabila Allah memberikan nasib kepada kita kemiskinan, maka jadilah kemiskinan itu untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat doanya orang miskin yang soleh sehingga bisa menyelamatkan bumi ini dari kehancuran, dari kerusakan, insyaallah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan. Itu sahabat, pantau terus channel Dakwah S3 Ceria Berbudi, karena masih banyak tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita nanti. Mudah-mudahan ya, kita selalu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan nikmat iman dan Islam ini semakin besar ada di dada kita, sehingga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.